Provinsi Bali melayani dengan cinta. Salam bahasa, sahabat bahasa di mana saja sahabat bahasa berada, senang sekali saya Nyoman Sutrisna dapat hadir kembali menemani sahabat bahasa dalam program Bincang Bahasa dan Sasa, sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk menyampaikan informasi kebahasaan dan kesasaan kepada masyarakat. Program Bincang Bahasa dan Sasa disiarkan melalui Studio Subasita Balai Bahasa Provinsi Bali. Sahabat bahasa, tahun ini Balai Bahasa Provinsi Bali kembali menyelenggarakan sayembara penulisan cerita anak, dan untuk tahun ini penulisan cerita anak berfokus pada penulisan cerita anak berbahasa Bali. Di Studio Subasita telah hadir 2 orang pemenang dari 6 pemenang sayembara ini. Beliau adalah Ibu Ida Ayu Trinandari dan Bapak Ardana Bukian. Siapa beliau? Kita langsung saja berdiskusi. Selamat datang Bu Dayu dan Pak Ar. Kalau Pak Ar sudah biasa ke balai, Pak Ar. Tapi baru kali ini sempat ke studio. Ya, kalau Bu Dayu sudah pernah ke balai juga ya? Sudah. Ya, dan ini juga pertama kali di studio. Nanti kami akan undang lagi untuk datang lagi ke studio. Ya. Bu Dayu dari mana Bu Dayu? Saya dari Kelungkung. Dari Kelungkung. Mengajar atau bagaimana? Mengajar ya? Saya guru SD. Mengajar di SD Negeri 2 Tojan. Kalau di sekolah guru SD itu guru kelasnya Bu Dayu ya? Iya betul. Iya. Kelas berapa? Berarti Bu Dayu sekarang megang kelas berapa? Sekarang saya kebetulan megang kelas 5 Bapak. Oh, kelas 5. Oke. Kalau Pak Ar? Saya dari Singaraja, dari Bungkulan, di timur Singaraja. Terus tempat tugas saya sekarang di SMK Negeri 1 Kebun Tambahan. Di Kebun Tambahan. Ya, baik. Berarti tadi dari sekolah ya ke sini ya, Pak Ar ya? Dari sekolah. Lumayan dekat ya Pak Ar ya? Ya, lumayan. Lumayan. Mengular. Ya, tapi setelah ada jalan baru itu lumayan mempercepat juga ya. Ya. Baik, Pak Ar, kita akan dan Bu Dayu kita sedikit akan mengulas mengenai karya yang Bu Dayu dan Pak Ar sudah hasilkan. Sahabat bahasa bisa lihat ini karya dari Bu Dayu dengan judul Dagang Loloh Kelolohin. Kemudian Pak Ardana Asih Tekening Boburon. Ya, Asih Tekening Boburon. Bagaimana? Yang pertanyaan saya pertama, proses terciptanya ide untuk mendapatkan tulisan ini seperti apa? Bu Dayu dulu. Oke. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk prosesnya, pertama itu saya memang ada keinginan yang besar gitu, pengen punya karya sendiri karena sebelumnya itu lebih banyak baru antologi, jadi pengen punya karya sendiri. Nah, kebetulan dapat info dari teman tentang kegiatan ini gitu. Awal-awal juga sedikit ragu karena kan biayanya lumayan juga untuk membuat gambar. Sebuah tulisan Ya, ini ya, betul. karena bergambar itu ya Bu Dayu ya? Iya betul. Tapi saya kira kalau saya tidak mencoba sekarang, saya kan nggak pernah tahu kemampuan saya. Kemudian dari itu saya mencoba untuk membuat karya ini. Itu awalnya saya buat dulu dari bahasa Indonesia dulu. Awalnya memang saya pengennya membuat tentang wayang Kamasan karena di Kamasan sendiri kan wayang Kamasan itu terkenal. Nah, cuma karena beberapa hal referensi saya sedikit tentang pembuatan wayang itu, jadi saya mengambil yang paling dekat di rumah itu. Memang kebetulan Aci sama Ibu itu memang suka nanam tanaman obat. Dan suka membuat loloh juga. Iya betul, dan suka membuat loloh. Terus dari sana saya coba untuk mengembangkan cerita tentang loloh. Awalnya saya mikir gimana ya di awal itu biar seseorang yang baca di awal itu pengen membaca lembar-lembar berikutnya. Makanya di awal itu saya buat dandomnya itu jatuh gitu. Terus akhirnya dari sana saya coba buat sampai selesai. Setelah itu baru saya terjemahkan ke bahasa Bali ini. Nah, kebetulan untuk ilustrator sendiri saya agak nggak tahu siapa yang bisa menggambar itu ya. Iya, yang bisa menggambar. Kemudian saya coba untuk memanfaatkan teknologi dengan mencari di media sosial grup ilustrator. Nah, ketemulah saya coba DM beberapa ilustrator, terus yang harganya masuk
Pak Agus ini, Iya. Pak Agus Saputri. Yang lolos seleksi begitu ya. Iya, lolos seleksi. Karena harus ada seleksi disesuaikan dengan anggaran begitu ya Bu Iya, Dewi ya. betul banget, Pak. Ya kalau memang anggaran kita banyak sih gampang saja ya, mudah Iya, kita betul. mencari ya, tapi itu juga harus menyesuaikan. Iya. Ya, segitu dulu Bu Dewi Iya, ya. siap. Oke. Kalau Pak Ar. Baik, terima kasih Pak Trisna. Kalau saya dari awal terciptanya cerita ini simpel sekali. Itu kan dari pertanyaan anak saya sebenarnya Pak. Jadi ya, karena saya bertanya tentang kebetulan tentang kelompok landep itu. Kenapa harus apa namanya sembahyang kepada hewan? Jadi saya menjelaskan bagaimana atau apa sebenarnya yang kita lakukan di tempat landep itu. Nah, tapi saya menjelaskan itu tentunya bahasanya kan agak tinggi gitu. Iya, Mau tidak betul. mau harus sampai ke spiritual. Hmm. Tapi saya berpikir punya ide setelah ada sayembara seperti ini, mencoba menggali lagi apa yang menjadi pertanyaan anak saya itu dan mencoba membuat atau membahasakan dengan bahasa sederhana gitu. Karena dengan bahasa yang saya agak ya tinggi dengan anak yang kebetulan anak saya juga kelas 2 SD sekarang. Bisa langsung diuji cobakan ke diuji cobakan setelah saya ya. buat ini, kemudian saya suruh baca, oh ya anak saya ngerti gitu. Sehingga terciptalah yang ini sampai pada tahap penghalusan lagi dari sisi bahasa dan sebagainya. Jadi idenya itu sebenarnya dari anak saya gitu. Ya. Nah, tadi itu ide dulu. Terciptanya seperti apa ide itu? Ya. Kalau dari Bu Dayu, ini ceritanya tentang apa sih dari awal sampai akhir? Boleh ya diceritakan, nanti lebih detailnya ya harus punya buku ini gitu ya. Jadi ceritanya di awal itu ada seorang nenek itu yang jatuh, kemudian ketika dia jatuh itu neneknya itu percaya bahwa dia bisa sembuh dengan tanaman-tanaman yang ada di sekitar rumahnya. Terus akhirnya si anak ini disuruh untuk mencari cekuh atau kencur ya. mencari kencur. Kemudian karena sudah harus lekas ini mau mencari kencurnya, dia tidak sempat bertanya lagi bagaimana gitu. Yang mana cekuh kencur begitu ya. Yang mana kencur ya gitu. Karena selama ini dia hanya melihat saja neneknya itu membuat olah, tapi tidak pernah membantu untuk mencari bahan atau sebagainya ya. Kemudian akhirnya dia mencari bagaimana saya bisa tahu ini kencur di mana. Akhirnya dia mencari memanfaatkan teknologi, dia menggunakan HP untuk mencari ciri-ciri dari kencur itu. Nah, setelah mencari, dia melihat beberapa tanaman yang banyak ditanam oleh daunnya. Nah, yang mana ini ya? Gitu. Akhirnya dia mencoba mencabut, kemudian dia mencium baunya, kemudian setelah mencium baunya dia melihat warnanya, seperti ini saya tahu, tapi ini apa ya gitu. Nah, saya ingin sebenarnya memunculkan ada pertanyaan prediksi yang mungkin ketika seorang guru menceritakan seperti ini, ada pertanyaan prediksi kira-kira tumbuhan apa sih yang ditemukan oleh si anak ini gitu, dengan dari baunya atau dari warnanya. Setelah itu dari sana dihubungkan dengan ritual-ritual yang biasanya dilakukan oleh orang-orang Bali. Misalnya kalau kunyit, kita ketahui sendiri kalau nasi kuning itu kan biasanya dibuat ketika Banyu Pinaru atau ya kuningan ya. Kemudian dihubungkan lagi, dia mencoba mencari lagi, jadi kegigihannya juga gitu, tidak putus asa untuk menemukan. Kemudian dia mencari lagi, terus menemukan ciri-ciri tanaman yang lain. Setelah dicium baunya, ini seperti ketika nenek membuat segehan, tapi apa yang namanya seperti itu. Nah, di akhirnya dia bisa menemukan kencur itu, kemudian mencoba untuk membantu neneknya. Tapi sampai di sana dia merasa bersalah, Pak, karena saya telah mencabut beberapa tanaman yang tidak sesuai dengan yang dia cari awal ya. Apakah saya harus membuangnya? Kan kasihan neneknya sudah berusaha dengan keras gitu. Akhirnya dia mencari solusi itu. Nah, solusinya gimana mungkin nanti bisa dibaca lebih lengkap di buku itu. Iya. Oke. Kalau sebenarnya pesan dari buku ini apa sih, Bu Dayu? Lebih singkatnya pesannya apa sih? Saya ingin menyampaikan bahwa
kita harus napi yang melestari yang juga tanaman-tanaman obat yang ada sekitar kita yang bisa dimanfaatkan untuk memberikan juga kesehatan bagi orang-orang sekitarnya seperti itu. Karena seringkali kita tidak memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita ya. Kadang-kadang sebenarnya ada obat tapi kita lebih sudah beli obat saja gitu ya. Iya betul Pak. Ya betul. Nah kalau Pak Art ini ceritanya tentang apa Pak? Ini ceritanya tentang salah satu atau seorang anak yang bertanya tentang apa sih itu tumpak landep gitu ya. Apa itu tumpak landep? Nah di situ bertanya ketika melihat ibunya sedang sembahyang maturan di depan seekor sapi. Jadi dia punya sawah, punya kandang sapi. Ibunya sembahyang di sana gitu. Iya. Yang dia tahu konsep awalnya, yang dia anak kecil ini tahu awalnya kalau sembahyang itu di pura aja. Ini sekarang kok sembahyangnya di depan malah sapi, di kandang sapi ya. Kandang sapi gitu. Jadi Ya. itu apa namanya yang menjadi titik awal pertanyaannya. Kemudian ibu menjelaskan yang kita sembahyang itu adalah bukan hewannya, tapi tetap ke Tuhan tetap gitu ya. ke Tuhan. Bahwa hewan, tumbuhan dan manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Kita berterima kasih kepada hewan atau binatang karena binatang juga memberikan kehidupan pada kita. Iya, betul. Sehingga bergulir lagi pertanyaan si kecil si Ceneng Ayu ini, kenapa bantuan binatang itu ada kita gitu. Nah ibu menjelaskan kalau sapi menjadi sawah, kemudian kalau ayam itu sebenarnya di apa namanya mengais-ngais tanah itu untuk mengambil cacing sehingga tidak makan akar tanaman. Ya, membuat subur tanah juga. Iya, menyuburkan gitu. Kalau burung itu makan ulat-ulat yang ada di padi, di apa namanya di buah lain yang begitu. Jadi itu dijelaskan seperti itu oleh ibu. Nah pada saat itu juga bersama dengan itu ada apa namanya sarang burung yang jatuh. Dan di situ juga ada seekor anak burung yang belum ada bulu, belum bisa terbang ya. Yang disebut kalau kita ngomongnya sih daun laga gitu. Oh iya. Gitu. Jadi anaknya juga hanya punya rasa ingin menolong karena dijelaskan seperti itu sama ibunya tadi, sehingga si anak minta tolong kepada ibunya untuk meletakkan kembali ini sarang burung yang ini. burung tadi di pohon sehingga agar burungnya bisa hidup lah, bisa membantu manusia. Nah jadi buku ini pesannya untuk mengenalkan juga ke generasi muda, ke pembaca ini bahwa ada kita punya tradisi itu yang fungsinya seperti apa gitu ya. Jadi kita ingin mengajarkan juga tumpuk kandang yang di di Bali itu ada upacara tumpuk kandang itu seperti apa. Kemudian ulas asih itu kita harus jaga tetap antar manusia kita dengan binatang, dengan lingkungan dan sebagainya. Itu sebenarnya inti dari cerita. Memang sih untuk membuat cerita anak itu kita akan berpikir lebih mengutamakan pesan moral apa yang harus kita sampaikan, betul ya. Nah tadi Budaya menyampaikan sudah sempat menyampaikan bahwa saat membuat ini kendalanya adalah ilustrator, itu yang mencari ilustrator. Mungkin ada kendala lain. Kalau Pak Art ketemu kendala apa Pak? Kendalanya sama mungkin kita kalau di pembuatan yang cergam atau cerita gambar komik itu di ilustrator. Di ilustrasinya. Kalau saya apalagi di Singaraja minim sekali. Minim Mencari sekali orangnya itu yang agak susah ya. Susah gitu. Karena beberapa teman yang guru-guru guru seni rupa yang saya tawarkan juga tidak menyanggupi ya. Menyanggupi itu. Kemudian ada salah satu juga siswa yang memang di desain grafis yang sudah sering membuat, tapi ketika ditawarkan begitu mereka juga belum paham apa sih yang ketika saya salurkan storyboard itu mereka belum paham, sehingga ya, jatuh akhirnya pilihan saya pada anak saya. Anak saya yang nepotisme ya. kelas 2 SMP saya lihat ya kegemarannya seperti itu, dia melukis, tapi dia kan anak
saya itu sukanya anime. Iya. Jadi dia gambar-gambarnya anime semua gitu. Jadi saya coba drill untuk buat ini ya akhirnya bisa seperti itu. Walaupun ya memang tadi yang dikatakan Pak Krisna tadi ya kesannya memang masih tidak profesional. Iya. Tapi yang jelas. Tapi ini juga memberikan kesempatan dia untuk menunjukkan karyanya, betul ya Pak Arya. Kalau Budayu ada kendala lain lagi tidak Budayu? Mungkin selain ilustrator, bagian ini juga sih Pak, kalau saya penulisan bahasa Bali itu yang kadang kita salah kan, misalnya mau bilang apa itu ya tadi harusnya gitu kan tapi kan tulisnya gitu ya, itu yang masih sama konsistensi seperti tadi yang ngerarah itu sama ngerarah ya gitu. Iya, karena memang bahasa Bali memiliki aturan sendiri yang kadang-kadang terlupakan gitu ya, sering diabaikan. Ya, saya juga tadi sempat sedikit menyampaikan juga ke teman-teman karena kesalahan dari teman-teman itu, saya sebagai pembaca awam gitu ya, melihat ya kesalahannya di itu penulisan-penulisan yang seperti itu. Kalau orang yang mengerti akan merasa terganggu dengan tulisan itu gitu ya. Mungkin secara umum sih orang-orang tidak memikirkan itu ya, tapi kalau untuk orang yang sudah paham itu agak terganggu baru membacanya. Apalagi tarafnya sampai sudah berbentuk buku. Ya, betul. Tentunya harus ada sebelum layak cetak dan dipublikasi kan harus ada penyuntingan dulu ya, harus ada pertimbangan-pertimbangan lain. Baik, sekarang saya mau bertanya, Balai Bahasa kan mengadakan kegiatan ini 2 tahun terakhir atau 3 terakhir ini rutin setiap tahun ada kegiatan begini, walaupun fokusnya kadang-kadang berbeda. Kalau tahun ini memang fokusnya untuk bacaan anak kelas dasar berbahasa Bali. Kalau tahun lalu fokusnya beda lagi seperti itu. Kalau menurut Bapak Ibu, kegiatan seperti ini perlu dilanjutkan tidak atau ada saran bagaimana? Saya dulu ya. Silakan. Kalau saya pribadi kegiatan seperti ini sangat bagus Pak Krisna. Jadi ini sebenarnya ada semacam ya pengobat rasa rindu lah menurut saya ya. Karena saya lihat ketika saya SD saya rasakan saya pernah membaca, hanya ketika saya SD saya pernah membaca buku seperti ini. Itu kan cerita Bawang Kesune gitu kan, kemudian di Kami Takut Macan dan seterusnya. Itu cerita berbahasa Bali itu ketika saya SD hanya itu saja ditemukan. Dan sekarang ketika saya lihat bacaan-bacaan SD cerita untuk buku literaturnya gitu ya, itu jarang yang ada seperti ini. Sehingga anak-anak tidak disalahkan juga, tidak tahu cerita berbahasa Bali atau budaya Bali gitu. Dengan demikian kegiatan seperti ini luar biasa. Jadi saya pikir ini harus terus dilanjutkan. Kemudian hal yang lain perlu memang seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Kepala Balai, kita memang harus ada pelatihan memang, karena ini tentunya berbahasa Bali atau menulis cerita untuk anak kan lebih susah. Saya rasakan lebih susah dibanding betul. Karena kita harus memikirkan pilihan kata yang tepat untuk anak-anak ya. Gitu. Karena anak-anak itu bukan dunia kita, bisa dikatakan gitu ya, kita mengalami dunia lain. Seperti ini kan. Kalau Budayu bagaimana Budayu? Mungkin hampir sama dengan Bapaknya, tambahan sedikit mungkin kalau untuk selanjutnya apa dimungkinkan untuk dalam lomba ini yang dikirim dalam bentuk storyboard, sehingga hanya storyboardnya aja, sehingga yang ikut mungkin lebih banyak ya, karena mungkin ada pertimbangan dia juga kan. Kalau storyboard kan mungkin biaya tidak terlalu besar ya dari peserta. Iya masukan yang sangat bagus. Ya, ada lagi Budayu? Itu saja sih. Budayu dan Pak Ar, kalau sekarang memandang dari anak-anak dari sasaran dari buku ini, apakah Pak Ar melihat ada ketertarikan mereka untuk membaca buku saat ini atau bagaimana? Karena di antara gempuran gawai gitu ya, ada HP, ada apa begitu, bagaimana Pak melihat itu? Saya melihat anak-anak justru dengan IT ini, Pak Krisna, mereka lebih lebih
suka membaca saya lihat, tapi beda dengan kita kan. Kita melihat hanya kalau hanya membaca buku baru dikatakan membaca gitu ya. Iya, betul. Sedangkan anak-anak sekarang mereka membaca cerita itu di HP, ponsel mereka, ponsel lewat Android seperti itu. Jadi saya pikir kalau ini selain dibukukan itu kita bisa digital, jadikan bentuk digital ya. Seperti kan ada banyak saya sebut saja di HP itu kan ada novel tour, kemudian ada cerita putun dan sebagainya yang ya kartun-kartun yang bisa dibaca atau komik-komik yang dibaca secara digital. Ya, itu saya pikir kita tidak akan kalah, Pak. Iya. Karena ini kembali lagi pengalaman saya dengan melihat anak-anak saya yang saya pikir kita marah-marah sih. Kenapa aja kan gitu ya. Padahal dia itu mereka baca dan terus terang saja mereka yang baca kalah dengan kita. Saya terus terang aja bahasa Inggris saya kurang. Karena saya dari membaca itu dia bisa bahasa Inggris ya. Bahkan bahasa Jepang. Bukan yang berbahasa tulisan Latin tapi bahasa Jepang, bukan kanji dan sebagainya. Mereka baca seperti itu dan mereka paham gitu. Nah, jadi kalau kita ubah, artinya dengan cerita Bali ini kita ubah ke digitalisasi, saya pikir kita tidak akan kalah. Saya salah sedikit Pak. Untuk tahun lalu itu kan juga kegiatannya sama, tetapi bukunya berbahasa Indonesia dan berbahasa Bali sama. Bukunya itu sudah dijadikan buku audio. Jadi sudah ada audiobook, tinggal sudah ada di server kami, tinggal dipublikasikan saja. Dan juga masih dalam proses dijadikan video buku itu, ya kan? Sudah ada gambar gitu ya, kata-katanya ada ada naratornya, itu juga sudah dikerjakan. Ya mudah-mudahan juga yang ini juga bagus sekali. Karena kalau divideokan itu bisa dimasukkan ke YouTube. Nah, itu anak-anak kan, karena anak-anak mainnya sebenarnya di hiburan mereka sekarang kan di mata lah. Iya. Jadi mereka lebih sering buka-buka YouTube, mereka visual gitu. Iya. Kalau Niki yang seperti Niki ya sudah harum trauma. Kalau orang melihat buku itu panas gitu ya. Karena sudah dikonsep membaca buku itu sama dengan belajar gitu. Nah, itu betul. Bukan hiburan, kalau sudah pegang buku itu bukan hiburan, tapi belajar gitu ya. Ya, kalau Budayu melihat bagaimana Budayu kalau di sekolah mungkin misalnya? Kalau saya jujur Pak, kemarin sempat ikut pelatihan juga gitu. Jadi saya banyak belajar juga gitu. Benar juga karena anak-anak itu mau membaca ketika dia memang mau membaca, sering membaca dan menikmati membaca itu. Nah, untuk mau membaca itu tentu tidak bisa hanya kita kasih tahu ayo silakan baca, tapi guru juga harus jadi teladan. Iya, teladan juga gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat perubahan yang cukup signifikan Pak. Ketika 5 menit pertama sebelum mulai pembelajaran, saya mulai dengan bercerita. Itu anak-anak antusiasnya untuk, apalagi ada gambarnya, itu anak-anak antusiasnya sangat tinggi. Bahkan kemarin saya sempat cerita tentang yang ini kias itu. Nah itu saya coba cerita itu, mereka kan awalnya sih cerita bahwa bapak itu harus ke 1000 tempat dan akhirnya resepnya itu baru diterima. Itu mereka, Bu, kok bisa ya ini 1000 selama 1000 perjalanannya itu kemana aja Bu? Apakah dia keliling dunia gitu lah. Pertanyaan-pertanyaan itu makin memancing mereka untuk mereka jadi imajinatif gitu ya, kreatif. Saya kira memang seorang guru memang harus memberi contoh. Seperti itu Pak. Ya, baik. Nah, yang terakhir pesan Pak Ak dan Budayu kepada masyarakat juga, kepada anak-anak, apa yang harus dilakukan berkenaan dengan cerita-cerita begini? Kalau saya pribadi, kita harus tetap mengembangkan cerita, terutama cerita daerah ya, cerita rakyat itu, walaupun dengan kemasan berbahasa Indonesia juga tidak masalah. Yang jelas kita tetap harus menanamkan, karena bahasa daerah, cerita-cerita dalam bahasa daerah itu sangat kaya dengan syarat dengan pesan ya. Jadi kita tidak hanya menampakkan bahwa dengan IT sesuatu yang dulu itu adalah kuno gitu.
Ya, seperti ini. Jadi dengan cerita daerah seperti ini kita bisa sangat universal memberikan pemahaman kepada anak-anak. Jadi ini kembali lagi, selain guru, orang tua di rumah juga memiliki peran memiliki peran yang malah bisa dikatakan paling penting ya, dalam pembentukan karakter itu. Jadi itu kalau Ki Hajar Dewantara ingat Sung Tulodo itu memang keluarga, jadi memang pertama kali yang memberikan teladan itu, sehingga saya pikir dengan membaca cerita, mengetahui cerita seperti ini, jadi memberikan pemahaman yang baik lah dari sisi moral, etika pada anak-anak seperti itu. Betul. Kalau pesan budaya bagaimana? Kalau dari saya sendiri, untuk mau maju kita harus terus bergerak. Jadi mari kita terus gerakan untuk menumbuhkan kebiasaan membaca bagi peserta didik. Ya, baik. Bu Dayu dan Pak Art, terima kasih banyak sudah berbagi, sudah meluangkan waktu. Kita akan bertemu lagi, pasti bertemu lagi. Nanti juga ada proses editing lagi dan yang lain-lain ya. Mohon bimbingan dari juri-juri juga nanti ya. Oke ya, Pak Art, terima kasih banyak. Bu Dayu, nanti kita ketemu lagi. Ya, sahabat bahasa, demikian tadi diskusi singkat saya bersama dua orang pemenang sayembara penulisan cerita anak. Ada Bapak Ardana Bukian, buku beliau adalah Asih Tekening Beburon, bukunya seperti ini. Kemudian ada Ibu Ida Ayu Trinandari, Dagang Loloh Kalolohin, bukunya seperti ini. Selain beliau berdua juga ada 4 orang lainnya. Ada Pejalan Iceri, ini dibuat oleh Ibu Ninyoman Ayu Suciartini. Kemudian ada Penguligan Lan Basa Genep, ini karya Bapak Putu Ardiles Pande Tonjaya. Kemudian juga ada buku dengan judul I Sutta Mautonan, ini karya Ibu Ayu Sri Ranggani Alit Mandala. Dan yang pemenang terakhir adalah Kedap Ngalap Gatep, gitu. Kedap mungkin ya bacanya Pak? Ya. Kedap Ngalap Gatep itu karya Niputu Devi Pravi. Bukunya seperti ini. Jadi untuk tahun ini ada 6 orang pemenang. Dan kami sangat berharap untuk kegiatan tahun depan lebih banyak lagi peserta yang akan ikut kegiatan ini. Baik, itu saja diskusi saya bersama narasumber hari ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan di hati, dan kita akan bertemu dalam program Bincang Bahasa dan Sastra selanjutnya. Salam bahasa. Bahasa dan sastra Indonesia, melayani dan menjalin kerjasama, memfasilitasi memasyarakatkan bahasa